Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Identitas mayat pria yang terbakar di Pantai Marina Semarang akhirnya terungkap. Korban adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN di Bapeda Kota Semarang. Dampak kenaikan harga BBM subsidi, harga beras di Pasar Gede Kota Solo mulai naik. Berkah di balik musibah uang naik haji dimakan rayap, penjaga sekolah dan istrinya di Kota Solo ditawari umroh oleh sejumlah dermawan. Dampak kenaikan harga BBM subsidi, harga sembako di Pasar Gede Kota Solo mulai merangkak naik. Salah satu komoditi yang naik adalah beras. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga sembako di Pasar Gede Kota Solo Kamis siang. Dari pantauan harga mayoritas sembako masih stabil. Seperti cabai kualitas bagus masih sekitar Rp60.000 per kilogram. Demikian bawang putih masih Rp25.000 per kilogram. Namun terjadi kenaikan pada beras. Harga beras kualitas premium naik dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Untuk mengatasi kenaikan harga sembako, Mendak minta pemerintah daerah menggunakan dana cadangan guna mensubsidi biaya transportasi distribusi pangan. Selain itu akan digelar operasi pasar beras murah. Sidak harganya Pak. Sampai naik mungkin berapa 5% gitu ya, maka bisa dipakai dana cadangan itu untuk mensubsidi transportnya. Sekarang yang agak sedikit beras, tapi sudah kita koordinasi sama Bulog untuk segera operasi pasar. Imbas kenaikan BBM subsidi mulai memukul pengusaha kecil. Penggilingan padi di Grobogan. Mereka kelimpungan mencari solar. Lalu di Kota Semarang, para nelayan terpaksa melaut meski keuntungan hasil tangkapan tidak seberapa. Naiknya harga solar tidak dibarengi dengan kemudahan mendapat bahan bakarnya. Para pelaku usaha kecil penggilingan padi keliling dari desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, kini sulit mendapatkan solar. Mereka harus memiliki surat pengantar dari Dinas Pertanian untuk membeli solar. Itu pun dibatasi hanya 10 liter per hari. Sementara jumlah itu tak cukup untuk operasional penggilingan padi keliling dalam sehari. Jikalau harga naik, untuk bebas lah, untuk belinya bebas, nggak pakai aturan-aturan. Dari solar itu dipersulit, suruh membawa surat-surat apa itu dari balai desa, tapi ya juga dipersulit. Paling dijatah 10 liter aja, kita kan kurang kalau 10 liter. Akhirnya mereka hanya beroperasi di rumah, namun omsetnya turun drastis. Jika keliling desa bisa mendapat Rp300.000, kini hanya Rp100.000 per hari. Sementara di Tambak Lorok, Kota Semarang, para nelayan akhirnya melaut setelah nyaris 2 pekan tak beroperasi. Meski kembali beroperasi, keuntungan yang mereka dapat tidak seberapa. Biaya operasional melaut tak sebanding dengan hasil tangkapan ikan. Akhirnya mereka memotong biaya operasional untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup yang kian pas-pasan. Hasilnya laut tidak mengikuti mengejar BBM-nya. Makan sehari, biaya sekolah anak. Tapi untuk kalau berangkat itu gimana Pak? Operasionalnya itu nutup gak sih Pak dibandingkan sebelum naik ini, BBM naik? Kadang min mas, banyak minnya.
tidak mencukupi. Sementara nelayan di Kabupaten Rembang mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Perahu mereka kini hanya bersandar di jembatan Karanggeneng. Nelayan tak bisa melaut karena mahalnya biaya beli solar tak sebanding dengan hasil jual tangkapan ikan. Mereka akhirnya memilih menjadi buru bongkar ikan pada kapal besar. Sampingannya apa, Pak? Kalau tidak itu yang ya biasanya ya Ikut bongkar itu. bongkar kapal cantrang yang besar. Pak, harapannya nelayan sendiri bagaimana, Pak? Mudah-mudahan ya ikannya naik, Mas. Sudah 2 pekan berlalu, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, Pertalite, dan solar. Imbas kenaikan pun mulai terasa di sejumlah sektor ekonomi. Namun di sisi lain, dipotongnya subsidi BBM karena membengkaknya APBN 2022 untuk subsidi energi hingga 500 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga Kudus mengantri untuk mencairkan bantuan langsung tunai BBM. Mereka bahkan tiba sebelum petugas datang. Ada 216 warga Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kudus datang sejak pagi di kantor desa setempat. Warga sangat antusias mencairkan bantuan sebesar Rp500.000. Bantuan ini terdiri dari BLT BBM dan PKH. Warga menilai BLT cukup membantu untuk membeli sejumlah komoditas yang mulai naik. Di Kabupaten Kudus ada 52.000 warga menerima BLT BBM. Antrean panjang juga terjadi di kantor pos Kelurahan Purworejo. Para penerima bantuan harus menjalani vaksin COVID-19 sebelum menerima bantuan. Kewajiban ini dinilai efektif untuk melancarkan program vaksinasi. Sekitar 67.000 penerima bantuan yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo. Mereka mendapatkan BLT BBM tahap pertama sebesar Rp300.000 dan bantuan sembako sebesar Rp200.000. Meski terjadi antrean panjang, tetapi proses pembagian bantuan berjalan tertib. Melaksanakan vaksin booster ketiga, usah mengikuti verifikasi dulu. Kasus demam berdarah di Kabupaten Karanganyar terus meningkat. Hingga bulan ini tercatat ada 700 lebih kasus DBD. Demam berdarah dengue di Kabupaten Karanganyar jadi sorotan. Masuk pertengahan September sudah ada 707 kasus DBD dengan 8 angka kematian. Kondisi ini lebih buruk dari tahun lalu. Ada 3 kecamatan yang dapat perhatian Dinas Kesehatan, yakni Karanganyar, Jaten, dan Colomadu. Ketiganya merupakan daerah endemis karena kawasan padat penduduk. Minggu ini ya, 707. Terus angka kematiannya 8. Ini yang paling banyak daerah mana, Bu? Karanganyar, terus Colomadu, Jaten. Bu, Dinas Kesehatan setempat terus menggalakkan gerakan 3M dan fogging. Warga diminta menjaga lingkungan bersih untuk menghindari pertumbuhan jentik nyamuk DBD. Heri Prastio melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.